Selamat sore Ibu, selamat sore teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 5. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Keluhan Ibu Hamil pada trimester 1 hingga trimester 3. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama saya. Nama saya Maria Yasinta Dahul. Saya selaku moderator. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada pemateri selanjutnya. Ya. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Langsung saja untuk mempercepatkan waktu, saya akan memaparkan materi keluhan ibu hamil pada trimester 1 hingga trimester 3. Di masa kehamilan, tentunya ibu ingin agar menjalani kehamilan yang sehat dan janin yang berkembang optimal. Tetapi masa kehamilan mungkin akan menjadi sebuah tantangan bagi beberapa ibu hamil, karena ibu bisa jadi merasakan keluhan hamil di tiap trimester kehamilan. Ibu juga bisa mengembangkan suatu kondisi selama kehamilan. Penyebab lain masalah selama keluhan ibu hamil trimester pertama. Menjalani kehamilan di trimester pertama bisa menjadi hal yang menyenangkan, apalagi bagi seorang ibu baru. Tentunya ingin menjalani masa kehamilan yang sehat. Kehamilan dapat mencakup kehamilan dengan lebih dari satu. Yang pertama, kram perut bagian bawah. Kram perut bagian bawah merupakan salah satu keluhan ibu hamil yang sering muncul di trimester pertama. Kondisi ini terjadi karena telur yang terfertilisasi membentuk blastocyst menempel pada dinding rahim, sehingga bisa memunculkan nyeri yang bervariasi dari ringan hingga berat. Hal ini bisa juga dikarenakan perubahan fisiologis kehamilan yang meningkatkan risiko kram perut bagian bawah. Banyak wanita merasakan mual muntah pada awal trimester pertama dan memburuk pada akhir trimester. Gejala mual dan muntah akan mereda setelah memasuki trimester kedua. Yang ketiga, merasakan gerah dan letih. Selanjutnya, keluhan ibu hamil trimester pertama juga cenderung meningkatkan suhu badan, sehingga ibu hamil akan mudah merasakan cerah, terutama bila tinggal di iklim yang tropis dan sedang melakukan olahraga. Selain itu, tubuh wanita hamil biasanya letih dan mengantuk karena peningkatan level estrogen. Pastikan di masa itu tidak mengalami anemia. Perubahan suasana hati atau yang bisa dikenal sebagai mood swing juga sering menjadi keluhan ibu hamil di trimester pertama kehamilan. Level estrogen dan progesteron yang tinggi bisa menyebabkan perubahan ini. Perubahan suasana hati bisa ke arah euforia hingga cemas atau depresi. 5. Kembung dan sembelit. Kembung disebabkan karena menurunnya sistem pencernaan yang selanjutnya menyebabkan konstipasi atau sembelit. Ini menjadi keluhan ibu hamil trimester pertama selanjutnya. Yang keenam, sering buang air kecil. Saat sedang hamil di trimester pertama, menjadi hal yang normal jika ibu menjadi sering buang air kecil. Hal ini dikarenakan peningkatan kerja pada ginjal yang menghasilkan urin meningkat, terlebih lagi ada perubahan hormon juga. Rahim yang membesar juga mendesak kandung kemih sehingga kita merasakan kandung kemih selalu penuh. Ini menjadi keluhan ibu hamil trimester pertama yang umumnya dialami. Keluhan ibu hamil trimester kedua. Ibu telah berhasil melewati trimester pertama dan kini bersiap memasuki trimester 2 kehamilan. Namun beberapa ibu mungkin masih merasakan keluhan ibu hamil trimester kedua, tetapi tidak usah khawatir karena ini merupakan keluhan yang wajar dan bisa diatasi. Keluhan ibu hamil trimester kedua sebagai berikut. Yang pertama, pregnancy dan jerawat. Menurut jurnal Pregnancy and Skin, kehamilan dikaitkan dengan perubahan kompleks pada endokrinologis
imunologis, metabolisme, dan vaskular yang dapat memengaruhi kulit dan organ tubuh lain. Keluhan ibu hamil trimester kedua lainnya yang mungkin dialami adalah pregnancy glow dan timbulnya jerawat. Ini karena peningkatan peredaran darah dalam tubuh membuat kulit terkesan lebih glowing dan fresh. Yang kedua, terjadi kram pada kaki. Keluhan ibu hamil trimester kedua yang selanjutnya adalah terjadi kram pada kaki. Kram pada kaki ini terjadi akibat aktivitas yang berlebihan disertai dehidrasi, ditambah jika kurang asupan kalsium dan magnesium. Yang ketiga, nyeri pinggang dan pergelangan tangan. Nyeri pinggang dan pergelangan tangan juga termasuk dalam keluhan ibu hamil yang umumnya kondisi ini umum terjadi karena ada perubahan pada bentuk rahim dan tekanan pada sendi serta saraf ibu hamil. Yang kelima, mengalami kondisi anemia. Anemia juga termasuk dalam keluhan ibu hamil yang bisa terjadi di trimester kedua atau ketiga. Ini karena tubuh membutuhkan zat besi ekstra untuk janin dalam kandungan yang bisa ibu lewatkan. Kekurangan zat besi dapat membuat ibu merasa lelah dan sesak napas. Gejala lain bisa termasuk tampak lebih pucat dari biasanya dan dalam beberapa kasus detak jantung yang nyata atau jantung berdebar. Keluhan ibu hamil trimester ketiga. Ibu sudah melewati trimester pertama dan trimester kedua. Kini ibu memasuki trimester terakhir kehamilan atau yang juga dikenal dengan trimester ketiga. Di masa-masa ini perasaan ibu mungkin bercampur aduk. Ibu tidak sabar menanti kedatangan si kecil ke dunia. Tapi di masa ini mungkin juga akan mengalami keluhan ibu hamil di trimester ketiga. Perubahan di trimester ketiga ini seringnya membawa keluhan-keluhan kehamilan yang sama seperti di trimester sebelumnya. Meskipun berbeda, namun tetap ada ketidaknyamanan yang dirasakan di kaki. Kaki bengkak ini adalah bagian normal dari kehamilan yang disebabkan oleh darah dan cairan tambahan. Ini termasuk dalam keluhan ibu hamil di trimester akhir. Yang berikut, detak jantung meningkat dan sesak napas. Keluhan ibu hamil di trimester ketiga kehamilannya adalah detak jantung yang meningkat. Kondisi ini terjadi akibat meningkatnya volume darah sehingga menyebabkan kerja jantung meningkat selama 30%. Terjadinya kontraksi palsu. Ibu mungkin sudah pernah dengar bahwa regangan pada rahim bisa memicu kontraksi palsu. Biasanya kondisi atau keluhan ibu hamil ini akan sering meningkat pada kasus dehidrasi dan infeksi. Baik, tadi terima kasih untuk teman-teman kelompok saya yang sudah mempresentasikan hasil tugas kelompok. Nah, sekarang baik, sekian dan terima kasih.